Selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan langsung melihat di dinamika market yang sampai saat ini jelang news jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Kita amati pergerakannya, perhatikan ketika sudah jelang news dirilis, sekarang masih ada waktu 7 menit untuk membaca pergerakan yang ada. Kita bisa menyimpulkan sementara ketika pergerakan market sudah mulai tampak di sana ada dua tekanan di atas dan di bawah. Perhatikan di bawah dan di atas. Yang di bawah kita lihat dulu. Perhatikan seller mencoba untuk menekan kembali di levelnya. Kita masuk di time frame yang besar di DH4 dulu. Di sebelah bawah ada level yang kuat di sana. Level kita bisa temukan di 1 dan 2. Kemudian banyak ditolak di atas. Artinya ada level, ada benturan di sana. Kembali ke H1, kita lihat di benturan ini dua-duanya ada. Di bawah ada benturan, artinya pergerakan seller mulai melemah dengan ditolaknya ke atas. Kemudian buyer kemudian mencoba menekan sampai di atas, ternyata ditolak kembali. Tetapi jangan lupa ini sudah berwujud berwarna hijau, artinya buyer sudah mulai muncul di sana. Dengan munculnya buyer kemudian dikuatkan sekarang yang running ini masih bergerak ke atas kemudian ditolak kembali ke bawah ya. Dari pergerakan yang ada minimal buyer sudah pernah mencapai puncaknya, seller pernah mencoba menekan tetapi ditolak oleh buyer, maka saya menyimpulkan buyer akan bergerak lanjut ya. Buyer akan masih bergerak lebih lanjut lagi. Sehingga di mana kita tentukan entry kita ya. Entry kita bisa tentukan di atasnya, kita bisa tentukan buy stop di sini, atau bahkan kita bisa tentukan sell yang sedang running saat ini. Kemudian kita nanti antisipasi dengan sell stop di 250 di bawahnya. Sehingga nanti ketika berbalik tidak menjadi masalah. Oke, sekitar 300 ya. Entry sell secara langsung bisa kita lakukan di sini. Kita bisa eksekusi langsung dengan buy ya. Dengan buy, kemudian targetnya nanti menyesuaikan di bawah langsung kita siapkan sell stop di sini. Kita siapkan sell stopnya di 1782.59 ya. 178259 untuk kita taruh buy stop di sini. Ya, tentu kalau buy-nya ini sudah eksekusi, maka sell stopnya lotnya 2 kalinya ya. Ini lotnya 2 kali yang di pertama. Yang pertama kita sudah masuk, misalkan kita entry buy dengan lotnya 0,1, maka sell stopnya 2 kalinya. Ini adalah pilihan pertama ya. Pilihan yang kedua, pilihan yang kedua kita bisa gunakan area ini untuk pending order ya, pending semuanya. Yang tadi kan semi pending, ada yang pending, ada yang entry langsung. Nah, sekarang kita bisa gunakan dua-duanya pending. Kalau dua-duanya pending berarti lotnya sama ya. Di atas kita taruh buy stop di 1788.68. Kemudian yang di bawah kita taruh sell stop di 1782.44. Sama-sama pending, maka gunakan lot yang sama. Kita gunakan untuk sell stopnya di 1782.88 ya. Buy stopnya karena ini cukup jauh juga dari runningnya, maka kita turunkan ya, jaraknya 250 boleh. Jangan terlalu jauh biar nanti di levelnya kita bisa dapatkan peluangnya di sana. Oke, buy stop kita taruh di 1788.05. 1788.05. Kita tentukan di sana untuk buy stopnya. Oke, bisa digunakan dengan 2 kali buy stopnya atau buy stop
dan sell stop bisa kita pending dengan lot yang sama. Bisa juga kita menggunakan alternatif yang satunya tadi, buy dengan eksekusi langsung, kemudian sell stopnya 2 kali di 17.82.59 ya. Kita bisa nanti lihat apakah marketnya akan bergerak ke bawah. Kalau bergerak ke bawah, perhatikan nanti antara buy dan sell kombinasinya bisa kita perhatikan. Kurang 1 menit kita monitor di angka, tidak usah perhatikan di chartnya, kita langsung lihat di angka. Kalau nanti dia bergerak kuat ke bawah ya, yang menggunakan pending semuanya, maka sellnya kita close. Yang menggunakan salah satu, kemudian dilihat mana yang nanti dominan, kemudian floatingnya banyak mana, kita nanti bisa close semuanya ketika mendekati angka 0 ya. Minimal ketika nanti bergerak di bawah, bergerak mendekati levelnya di 1779,97, buy yang awalnya kita gunakan yang eksekusi langsung, kita bisa tutup ya, atau mendekati 0 ya. Kerugian mendekati 0 kita bisa entry-kan di sana, bisa exit ya. Oke, kita lihat. Nah, ini bergerak naik. Perhatikan yang punya buy, yang profit bisa langsung dimasukkan kantong, bisa langsung di close. Bagi yang menggunakan eksekusi langsung buy ya, tentu ini kita memanfaatkan dari dari peluang-peluang kecilnya tidak menjadi masalah. Yang terpenting profit masuk kantong dulu ya. Nanti ketika ada koreksi berikutnya kita bisa manfaatkan lebih banyak. Ini sudah bergerak sekitar 200 lebih, sehingga tentu profitnya sudah lebih dari cukup dari target yang kita tentukan untuk per transaksinya ya. Bagi yang menggunakan pending order ya, bagi yang menggunakan pending order belum tersentuh, kalau sudah tersentuh ya tentu kita tunggu dulu sampai profit kemudian exit. Sampai di mana kira-kira ya, tidak usah muluk-muluk, sampai di sumbunya ya, sampai di sumbunya. Kalaupun nanti belum sampai sumbunya kemudian sudah profit ya, kita amankan dulu ya, kita close dulu biar kita lebih tenang dan kita nanti tidak menjadi panik kembali ya. Yang baik tentu sudah lumayan banyak. Oke, kita lihat dampak dari news yang ditimbulkan seperti apa. Kita amati dulu. Kita lihat di kalender ekonominya di jam 20.30 ya. 20.30 ada high impact di sana dengan dampak 4,9. Ada warna biru, artinya US dollar itu menguat ya. Kalau US dollar menguat, potensi emas akan turun ya. Tentu ini tidak serta-merta, bisa saja nanti dia naik dulu atau bahkan bisa dua-duanya ya. Bisa juga sesuai dengan arah trennya, tetapi kita perhatikan meskipun arah trennya ke bawah, tetap kita perhatikan titik jenuhnya, kita perhatikan tekanan demi tekanan. Yang terpenting entry kita sudah kita amankan ya. Semua yang sudah kita entrykan sudah kita antisipasi. Apakah nanti mau bergerak turun atau naik ya, hanyalah teknis bagaimana kita nanti melakukan recovery. Untuk pertimbangan lain ya, kita bisa lihat di pergerakan di pasangan yang satu arah dengan emas ya. Satu arah dengan emas masih bergerak cukup kuat naik, itu artinya pelan-pelan nanti emas tetap akan mengikuti bergerak naik ya, meskipun diawali dengan tekanan. Kalau kita melihat di GU juga, mulai bergerak kuat naik, sehingga emas meskipun pelan-pelan dia menekan, dia akan mulai bergerak mengikuti pasar-pasar yang lain ya. Tentu kita harus betul-betul perhatikan di sana ya, meskipun beda ring, meskipun beda pair juga ya, setidaknya sedikit banyak akan mengikuti ya. Ini sudah mulai kencang ke atas, perhatikan nanti sedikit banyak akan mengikuti ya. Di emas sedikit banyak akan mengikuti, meskipun tidak sekencang di euro, meskipun tidak sekencang di GU, tetapi perhatikan nanti pelan tapi pasti akan bergerak ikut naik
Ya, kita tunggu hingga nanti dia kuat lagi. Oke, sudah mulai merangkak lagi. Ya, meskipun ada tekanan yang kuat, meskipun ada tekanan yang kuat, ya kita sambil monitor. Yang terpenting antisipasi ketika kita sudah tersentuh di sana. Ini untuk buy tadi kita anggap sudah selesai karena sudah naik ya, sudah naik cukup panjang. Kemudian sell stopnya kita bisa tarik kembali, kita bisa hapus sehingga tidak menjadi gangguan lagi di sana. Oke, perhatikan pelan tapi pasti nanti akan mengikuti eh, temannya yang sudah bergerak naik duluan. Oke, sudah mulai menguat, sudah mulai menguat. Di emas ini bedanya dari bawah ke atas ini sudah lumayan panjang kalau di emas ini. Sudah lumayan panjang, beda dengan di euro. Kalau di euro panjang begini enggak sampai sepanjang di XAU ya. Namun demikian ini juga sudah menguat ya. Nanti pelan-pelan emas akan mengikuti ya. Pelan-pelan emas akan mengikuti. Sehingga sedikit banyak kita harus sering noleh tetangga sebelah. Oke, yang menggunakan pending order tadi yang buy stop ya silakan diamankan dulu. Ya, silakan tidak usah muluk-muluk sampai menunggu sampai di ujung seperti halnya di euro. Kita bisa amankan dulu, sudah lebih dari cukup untuk targetnya, masuk kantong, besok bisa dicairkan. Karena kalau kita tidak amankan dulu, market ini bisa nanti goyang kiri, goyang kanan, bisa naik turun lagi, membuat kita nanti tambah panik ya. Meskipun tekanan tetap masih kuat ya, seiring dengan pergerakan market yang lain yang masih bergerak sangat kuat di sana, meskipun ada sedikit dorongan, ya setidaknya masih cukup kuat untuk bertahan ya dengan buyer dominan di sana. Kalau kita amati, kalau kita lihat dari eh, kalender ekonomi yang tadi, ini kalau kita baca high, ya dampaknya warna biru ini artinya menguatkan dolar. Menguatkan dolar itu kalau kita lihat dari dampaknya harusnya turun, harusnya sell karena pasangannya harus turun. Kalau yang satunya menguat, yang satunya melemah. Kalau kita di emas harusnya ini bergerak turun, tetapi kenapa yang terjadi malah sebaliknya, malah bergerak naik? Ya, tentu sentimen yang berbicara di sana. Sentimen pasar jauh lebih kuat daripada dampak dari news itu, dari respon berita itu masih lebih kuat sentimen pasar. Oke, mudah-mudahan bisa membantu ini ya sedikit banyak. Ini kita mencoba untuk bagaimana mengawal pergerakan di berita jam 20.30. Hanya ingin menyampaikan saja buat teman-teman sedikit banyak nanti kalau kita sering menyampaikan minimal ada sedikit banyak gambaran di sana, minimal ada sedikit banyak pemahaman terkait dengan news yang berdampak besar sehingga kapan kita entry, kapan kita exit dan kapan kita harus hati-hati ketika news itu dirilis akan jauh lebih hati-hatilah di sana nanti. Sebelum saya tutup mungkin ada pertanyaan dulu ya buat teman-teman yang bertanya silakan. Saya tidak ada kelas malam hari ini, saya hanya ingin mengawal sebentar berkaitan dengan news yang ada di jam 20.30. Saya tidak mengawal yang berikutnya karena berikutnya jam 22 ya, jam 10 cukup malam, jadi saya tidak mengawal di sana. Yang jelas kita ambil yang high impact jam 20.30. Nanti selanjutnya di awal bulan, atau di hari Jumat berikutnya. Next di hari Jumat berikutnya nanti akan ada berita lagi yang berdampak besar hari apa lagi nih ya, hari Jumat ya, nanti hari Jumat ada berita yang berdampak besar berpengaruh terhadap US dollar. Kalau ini selalu berpengaruh ya. Nanti tentu sama cara monitor kita, cara mengamati kita adalah dengan melihat bagaimana pergerakan terakhir di jelang news itu dirilis akan bergerak. Kita amati teknikalnya, nanti kita baca, kemudian kita terapkan dengan
konsep yang ada. Kita bisa manfaatkan untuk entry buy maupun sell di area-area yang kita anggap penting. Perhatikan di dua pair ini ya, di GU dan EU sudah melejit dengan cepat, nanti emas akan pelan-pelan dia akan mengikuti ya, malu-malu kucing biasa begitu ya. Tadi mau naik aja seolah-olah mau turun. Kalau kita tidak tahu tekniknya, kalau kita tidak tahu ilmunya, tidak punya pengalaman di sana, tentu ketika sudah mulai merah kita akan ikut sell ya. Dari mana? Dari ini. Ya, dilihat dari ini trennya ke bawah. Padahal ada banyak aspek yang harus kita perhatikan. Ada loss momentum, ada penolakan, ada tekanan dan sebagainya. Ini nanti pelan-pelan dia akan bergerak naik. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat teman-teman semuanya. Kita akan ketemu lagi nanti di minggu depan di kelas jam 19.30 hari Selasa. Mungkin kita akan ada kelas kembali online-nya. Jadi teman-teman yang masih belum paham, nanti kita akan mulai dari basic kembali dari awal sehingga bisa diulang kembali yang sudah kita sampaikan. Ya mungkin pas kita menyampaikan tidak masuk atau bahkan ada kesibukan sehingga tidak mampu, tidak bisa monitor. Karena itu ketika nanti ada kelas silakan diikuti sampai benar-benar memahami. Ada kesulitan silakan ditanyakan, ada pertanyaan silakan dikomunikasikan ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.